Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan gambar pada halaman web. Nanti kita akan gunakan cara untuk menampilkan gambar pada halaman web menggunakan tag img. Kemudian kita akan coba mengubah ukuran gambar, lalu memberi border pada gambar dan mengatur alignment pada gambar. Oke, sebelum bekerja kita harus siapkan dulu gambar-gambar yang mau kita tampilkan. Jadi kalau Anda membangun sebuah web, Anda harus siapkan folder tempat Anda bekerja. Contoh saya sini buat pembelajaran, saya buat folder di drive D namanya HTML. Di dalamnya ada subfolder belajar. Isinya adalah ada file index HTML, file index. Nah, ini biasanya file index HTML ini file index utama yang biasanya kalau kita mengunjungi web itu pasti dibuka duluan. Filenya mah file index. Nah, ini file index ini yang saya utak-atik di codingan Coffee Cup. Nah, di dalam folder HTML di dalam folder belajar ini ada subfolder lagi namanya images. Nah, images tempat saya naruh gambar. Jadi kalau saya mau menampilkan gambar dalam web, saya harus siapkan sebuah subfolder lagi di dalamnya. Ini biasanya ya kalau para desainer dan pembangun web builder pasti tahu nih. Jadi kalau mau menaruh beberapa gambar, kita buat folder khusus tempat naruh gambar-gambarnya supaya nge-trackingnya gampang. Jadi tempat gambar itu foldernya namanya images biasanya. Ini tempat naruh gambar-gambar yang mau ditampilkan di web yang Anda buat gitu. Oke. Ini gambarnya saya buka dulu, ada Java logo, penguin dan seterusnya. Oke. Kembali ke codingan ya, untuk menampilkan gambar pada halaman web kita gunakan tag img. Sebelumnya saya bikin judul dulu deh. Oke, misalnya menampilkan gambar. Oke, ini judul aja biar kelihatan enak dilihat. Oke, menampilkan gambar. Oke, untuk menampilkan gambar kita gunakan tag img yang diapit dengan kurung siku, namanya img. Nah, img langsung aja gini deh. Coba bikin dari awal. img enter. Nah, ini tag penutup dari tag img itu seperti ini, otomatis seperti ini. Kita nggak perlu lagi bikin yang namanya tag penutup seperti ini. Ini di dalam tata bahasa HTML nggak dikenal tag penutup img seperti ini, nggak dikenal. Dia otomatis seperti ini ya. Oke, itu aturannya. Oke, kemudian kita gunakan atribut src. Nah, ini src ini untuk menentukan source atau lokasi gambar itu berada. Lokasi gambarnya di subfolder tadi namanya images ya, images. Kemudian slash, nah baru diikuti dengan nama filenya, contohnya java logo.png gitu. Oke, kemudian saya beri alternate text alt, ini atribut alt ini untuk menampilkan teks alternate dari gambar yang mau ditampilkan, misalnya logo Java. Oke, sekarang coba kita jalanin, kita split screen. Nah, seperti ini hasilnya. Tampilnya seperti ini, logo Java. Nah ini logo Java seperti ini, gampang ya. Terus alt ini buat apa? Alternate text ini. Nah, ini biasanya alternate text ini adalah teks pengganti yang akan muncul kalau misalnya gambarnya nggak ketemu. Misalnya gambar ini terhapus di server atau dipindahkan kemana, atau mungkin si web designer salah ketik, misalnya O-nya kebanyakan. Nah, kalau gambar yang nggak ketemu akan jadinya X seperti ini. Artinya gambarnya nggak ada. Tapi di sini ada tulisan logo Java. Ini adalah alternate text, teks pengganti gambar kalau misalnya gambarnya itu nggak ketemu. Gitu. Paham ya? Paham dong. Terus kita bisa kasih title seperti halnya waktu kita belajar paragraf ya. Ada title untuk memunculkan pop-up, bahwa pop-up informasi dari paragraf yang ada. Nah, gambar juga bisa kita kasih pop-up text title. Caranya gampang ya, kasih aja di sini title sama dengan, nah terus misalnya logo Java, samain aja nggak apa-apa. Oke, sehingga kalau kalau mouse-nya diarahin keluar
pop-up logo Java seperti ini. Gampang ya? Gampang sekali, sangat gampang. Oke, itu tadi cara menggunakan tag image, tag img ya. Oke, kemudian kita bisa ubah ukuran gambar. Kita bisa set panjang dan lebar. Bukan panjang, lebar ya. Lebar dan tingginya. Width itu lebar, height itu tingginya. Kita tambahkan atribut width dan height untuk menentukan ukuran gambar. Oke, logo Java ini kalau lihat di propertiesnya, dia ukurannya 300 kali 300 sebenarnya. Cuman ya beda 303 kali 299, cuma beda 4 pixel doang ya. Anggaplah 300 kali 300 pixel ya. Nah, oke. Oke, nah kita bisa tentukan ukurannya. Misalnya ini gambarnya terlalu besar bagi kita. Kita bisa kecilin. Kita gunakan width dan height yang artinya lebarnya dan tingginya. Lebarnya itu ini, lebar ke samping, tinggi yang ke bawah. Paham ya? Oke, kita set width-nya di sini. Taruh di mana enaknya ya? Di sini aja deh. Width sama dengan misalnya 200 aja. Nah, lebarnya jadi 200. Kita nggak perlu ngeset height-nya kalau misalnya kita mau otomatis height-nya menyesuaikan. Jadi tampilan gambar ini bisa lebih proporsional. Kalau kita tentukan width-nya aja 200, maka height-nya akan menyesuaikan secara proporsional tanpa mengubah gambar secara individual dari sisinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu tentukan height-nya berapa, otomatis dia akan menyesuaikan. Begitu juga kalau height-nya yang kita rubah, maka width-nya juga akan menyesuaikan. Misalnya tingginya 100 aja. Nah, lebarnya juga akan tetap 100. Ya menyesuaikan lah pokoknya ya. Ada kalkulasinya sendiri. Oke, ini supaya tampilan gambar lebih proporsional. Tapi kita juga bisa tentukan masing-masing, misalnya tentukan sendiri secara manual mau tingginya berapa dan lebarnya berapa bisa. Misalnya width-nya ini 100 ya. Terus height-nya kita bisa tentukan sendiri. Height sama dengan misalnya 150. 140 deh. Nah, cuman jadi peang ini. Jadi langsing dia. Jadi dia ke bawahnya 140, lebarnya cuman 100. Cuman agak apa ya? Agak langsing gitu. Oke, misalnya saya jadiin 200 di sini. Nah, ini jadi agak gemuk ke samping. Ini 100, misalnya saya tambahin ini jadi 240. Nah, jadi tinggi logonya kayak begini. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau menurut Anda ini enak dilihat atau memang kebutuhannya seperti ini ya, it's okay, silahkan. Tapi kalau mau proporsional ya bisa aja secara manual tentukan, nggak apa-apa. Kalau mau proporsional ya hapus aja salah satunya nih. Misalnya height-nya dihapus, jadi tinggal width-nya aja. Nah gitu, misalnya jadi 400 gitu, agak besar tuh. Dia besar tapi proporsional ya, gitu. Paham ya? Itu untuk mengubah lebar dan tinggi dari gambar. Oke, selanjutnya kita bisa memberikan garis pembatas pada gambar, jadi semacam bingkai atau memberikan border. Caranya kita gunakan ini, saya hapus saja. Caranya kita gunakan atribut border untuk memberikan garis batas pada gambar. Border sama dengan lalu nilainya misalnya 1 yang diapit dengan tanda petik ganda. Nah, kalau 1, nah ini ukuran pixel ya. Nah, ini garisnya jadi 1 pixel di sini. Kelihatan kan di sini ada garis yang lebar yang tebalnya 1 pixel. Kita bisa ganti misalnya 2, misalnya 5, atau kita mau ganti 10 juga bisa ya, tergantung kebutuhan. Nah, jadi bingkainya agak gede gitu. Ya, itu cara ngasih border, ngasih bingkai ya pada gambar ya.
Oke, kemudian kita bisa atur alignment pada gambar. Seperti halnya pada paragraf, kita bisa ngatur alignment supaya dia align rata ke kiri, di tengah, atau rata ke kanan. Gambar juga bisa seperti itu. Caranya kita gunakan tag align. Align sama dengan, nah, dalamnya kita kasih nilai left, right, center. Left artinya kiri. Kalau kita nggak perlu kasih left sebenarnya, dia otomatis dia akan di kiri. Itu udah defaultnya. Kita bisa taruh di kanan, tinggal memasukkan right. Nah, pada value-nya, nah dia akan rata ke kanan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tes di browser eksternal ya begini, mau kita geser-geser ya dia tetap ada di kanan gitu. Gampang ya. Lalu ada center. Sayangnya center yang tengah-tengah ini tidak berfungsi lagi sudah tidak berfungsi lagi di beberapa browser. Sudah obsolete sebenarnya. Namun kita bisa menggunakan tag center. Nah, ini kita hapus. Tag center di sini kita ada tag lagi namanya center. Ini tag dasar HTML yang sebenarnya udah mulai obsolete juga, udah mulai ditinggalkan. Karena sejak kehadiran CSS tag center ini udah mulai banyak yang nggak pakai lagi. Karena dengan CSS itu akan lebih memudahkan. Nanti kita akan belajar tentang CSS ya, betapa mudahnya dan betapa enaknya menggunakan CSS. Di sini kita belajar dulu HTML dasar, bahasa-bahasa HTML dasar supaya kita tahu, ibaratnya tahu susahnya dulu, baru tahu mudahnya seperti apa. Oke, sebab kalau kita langsung loncat ke CSS nanti kadang-kadang malah bingung. Apalagi kalau belum kenal namanya perintah-perintah dasar HTML, langsung ke CSS malah bingung ini apa gitu. Makanya kita harus kenal dulu. Untuk sebelum pelajari CSS kita harus kenali dulu perintah-perintah di HTML itu seperti apa. Oke, kembali ke center. Jadi center, nah ini tag center ini yang mengapit di sini, ini akan membuat gambar ini jadi berada di tengah-tengah seperti ini gitu. Gampang ya? Gampang banget. Oke, satu hal lagi yang mau saya bahas apa ya? Oke ya, ini agak lupa. Saya harusnya bahas di awal-awal. Yang namanya kasih tag ya, ini tag center. Nah ini nggak boleh overlap gitu. Jangan sampai terjadi overlap. Kayak tag paragraf P gitu ya. Ini P ya, ini tag pembuka, tag penutup. Ini berlaku seperti ini, ketemu seperti ini. Nah seperti body, nah tag body. Nah, body ketemu body ini tidak overlap. Jangan sampai body ini overlap. Overlap artinya ada. Nah, ini tag body di sini ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini. Nah, ini salah sebenarnya. Memang kelihatannya secara tampilan nggak berpengaruh, tapi sebenarnya ini salah karena overlap. Ya, ini center ini. Nah, ini center ini jadi body ini tag penutup ini ada di antara tag center gitu. Harusnya ini yang disebut dengan overlap tag yang overlap. Harusnya jangan taruh seperti ini di sini nih. Nah, taruhnya di sini, nggak overlap. Nah, jadi bersarang ya. Nah, bersarangnya benar gitu. Nah, ini P ketemu sama P yang ini gitu di dalam tag. Terus center, nah ini center ketemu sama center yang di sini, nggak overlap gitu. Paham ya? Oke, pasti Anda paham. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara menampilkan gambar pada halaman web menggunakan tag img, kemudian bagaimana cara mengubah ukuran gambar dengan atribut width, dan height, kemudian memberi border atau garis pembatas pada gambar dan mengatur alignment pada gambar. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.